Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 980-982. Sungai ini disebut Sungai Nanyuan Dao. Ia sudah ada sejak lama dan memancarkan kekuatan yang dahsyat. Xinjiang Tengah dan Xinjiang Selatan terpisah justru karena sungai ini. Sulit bagi praktisi dari Xinjiang Tengah untuk memasuki Xinjiang Selatan, dan praktisi dari Xinjiang Selatan tidak dapat memasuki Xinjiang Tengah karena sungai ini. Sebagian besar pembudidaya di tepi sungai adalah pembudidaya dari Zhongjiang. Ekspresi mereka kental dan kebanyakan berlatih di sini. Namun saat ini, banyak orang yang terlihat fokus, menoleh ke samping, lalu berkata, "Lihat, ada yang hendak menyeberangi sungai." Ini langsung menarik perhatian banyak orang. Dan ekspresi Lin Yan terfokus pada orang ini. Ini seorang wanita, tapi ada sedikit kesedihan di alisnya. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya meledak, auranya luar biasa, dan pesona taonya terkondensasi, sungguh menakjubkan. Tetapi lebih banyak kultivator yang menggelengkan kepala sedikit dan menghela nafas. Sungai Nanyuan Dao bukanlah sesuatu yang bisa diseberangi oleh orang biasa. Bahkan seorang praktisi yang telah mencapai alam pencerahan setengah langkah bersama Tao Yun pun tidak. Ledakan. Namun saat ini, gadis itu tiba-tiba bergerak dan memasuki Sungai Nanyuan Dao. Setelah itu, tidak ada yang memperhatikan. Di mata semua orang, gadis ini, seperti kultivator lainnya, harus mati tanpa tempat pemakaman. Tapi mata Lin Yan terfokus, dan dia melihat harta karun bersinar pada gadis ini. Itu senjata Tao. Senjata Tao itu meraung, melawan kekuatan Nanyuan Dao Hanoi. Terlebih lagi, gadis ini sebenarnya adalah tubuh roh air. Dalam hal ini, kekuatan Nanyuan Dao He telah diblokir sampai batas tertentu. Namun meskipun demikian, dia menggunakan semua kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melawan, dan ekspresinya menjadi lebih pucat. Namun, menurut Lin Yan, seharusnya tidak ada masalah besar setelah berjalan melewati tempat ini. Memanggil, Lin Yan juga mengambil langkah maju. Seseorang sedang menyeberangi sungai lagi. Melihat Lin Yan, banyak praktisi terkejut. Dulu, sulit bagi siapapun untuk menyeberangi sungai setiap 10 tahun sekali. Namun hari ini, dua orang justru menyeberangi sungai. Ledakan. Sosok Lin Yan bergerak dan langsung masuk ke Sungai Nanyuan Dao. Sungai itu juga menyelimuti dirinya, namun kekuatan di sungai itu tidak mampu melukai Lin Yan sama sekali. Namun di bawah matanya, Lin Yan melihat terlalu banyak mayat menumpuk di dasar sungai. Ini semua adalah praktisi yang memaksakan diri menyeberangi sungai. Bahkan ada tanda Dao pada banyak mayat, dan bahkan praktisi pencerahan Dao biasa pun binasa di bawah kekuatan sungai. Awalnya Lin Yan juga ingin menggunakan kekuatan sungai untuk meredam tubuhnya, namun meskipun kekuatan sungai tidak lemah, namun tidak dapat melukai Lin Yan. Namun, Lin Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual Sungai Nanyuan Dao perlahan menjadi lebih kuat. Perasaan ini bahkan tidak bisa dilihat oleh mata Tao. Bahkan jika seorang kultivator nirwana datang, dia tidak akan menyadarinya. Karena kecepatan ini sangat lambat, dan tidak mungkin untuk dideteksi. Karena dia telah mempraktikkan kitab surgawi keempat dan merupakan seorang guru surgawi, Lin Yan dapat mendeteksinya. Master Tiangen mengumpulkan semua teknik sihir dari seluruh dunia. Seni mengamati gunung, mengamati laut, dan mengamati energi spiritual langit dan bumi semuanya ada di antaranya. Itu sebabnya Lin Yan baru saja merasakannya. Kalau dipikir-pikir, ini juga seharusnya disebabkan oleh kebangkitan energi spiritual langit dan bumi. Saya khawatir setelah beberapa saat, bahkan alam pencerahan pun akan sulit menyeberangi Sungai Nanyuan Dao, bukan? Suara mendesing. Di Sungai Nanyuan Dao, Lin Yan juga berjalan cepat, lalu menyeberangi sungai sepenuhnya. Saat dia keluar dari Sungai Nanyuan Dao He, tanah di bawah kakinya adalah Xinjiang Selatan. Xinjiang Selatan ini berbeda dengan tempat lain. Kemanapun Anda memandang, langit dan bumi cerah dan cerah. Apa yang tidak diharapkan Lin Yan adalah energi spiritual di sini lebih kuat daripada di Xinjiang Timur. Ada banyak sungai di selatan Xinjiang, dan kekuatan keluarga sekte sebagian besar dibangun di pulau-pulau. Justru karena alasan inilah kekuatan spiritual air menjadi sangat kuat. Di perbatasan selatan ini, Lin Yan bukanlah orang yang tidak dikenal.
Dunia bawah abadi terbuka, dan semua wilayah utama alam spiritual dapat memasukinya. Perbatasan selatan tidak terhalang oleh sungai Nanyuandao. Pada awalnya, Suetu dan yang lainnya adalah orang-orang dari alam abadi dan dunia bawah. Memanggil, sosok Lin Yan bergerak dan berjalan menjauh. Dia pernah berada di sini 10.000 tahun yang lalu, jadi dia sudah tidak asing lagi dengan perbatasan selatan ini. Dia tahu di mana kota Nanling, kota di selatan Xinjiang, berada. Beberapa hari kemudian, Lin Yan akhirnya melihat sebuah kota besar. Kota ini dibangun di sebuah pulau besar di lautan. Sebuah pulau besar, sangat luar biasa. Dan di sekitar pulau besar ini terdapat 3.000 pulau kecil, dan terdapat kekuatan di setiap pulau kecil. Ledakan. Tapi pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Suei, kami sudah lama menunggumu di sini. Banyak orang mengepung seorang gadis muda di udara dan berkata dengan keras. Dan gadis itu adalah orang yang menyeberangi sungai sebelumnya. Dan dari apa yang dikatakan orang-orang itu, gadis ini berasal dari Xinjiang Selatan. Melihat orang-orang ini, wajah Suei menjadi pucat. Kamu kerajaan abadi Qingcheng, jangan terlalu sering menindas orang lain. Suei memandang mereka dan berkata, hahaha, kamu sudah bertindak terlalu jauh untuk menipu orang lain. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Tidakkah menurutmu konyol mengatakan ini? Dan kakak tertuamu begitu bodoh hingga dia mencari kematian, kata salah satu orang yang memakai baju besi abadi, yang juga memiliki pesona Tao di tubuhnya, adalah seorang kultivator yang telah setengah melangkah ke alam Tao. Kamu, Suei tampak kedinginan ketika dia mendengar kata-kata pihak lain, Qingci mencuri tunangan kakak laki-laki tertuaku, bukankah kamu takut kerajaan abadi Qingcheng? Suei, kamu harus memahami bahwa kakak laki-laki tertuamu tunangan bukan apa yang diambil pangeran ketiga kita adalah apa yang dia tinggalkan secara sukarela bersama pangeran ketiga kita. Apa identitas pangeran ketiga, dan apa identitas kakak laki-laki tertua Anda? Orang-orang berbicara. Hahaha, dalam sekejap, tawa pun terdengar silih berganti. Lagi pula, apa yang menakutkan tentang kerajaan abadi Qingcheng kita? Kamu meninggalkan Xinjiang Selatan, mungkin untuk mencari bala bantuan, kan? Sekarang, kamulah yang telah kembali. Tampaknya keluarga Suemu, tidak lebih dari itu. Mengenakan baju besi abadi pria itu berkata lagi. Mendengar ini, Suei mengatupkan giginya karena marah. Menghadapi penindasan kerajaan abadi Nancheng, dia mengambil peralatan Tao keluarga Sue dan secara paksa menyeberangi sungai untuk mencari bala bantuan. Beberapa dekade yang lalu, seorang kultivator pencerahan Tao dari Zhongjiang terluka ketika dia secara paksa menyeberangi sungai. Akibatnya, dia diselamatkan oleh kepala keluarga Sue, Sue Dingshan, tetapi juga mengatakan bahwa keluarga Sue hanyalah keluarga Ying Huo dan ingin dia mengambil tindakan. Sang tetua bahkan ingin mempertahankan Sue setelah melihat kecantikannya yang luar biasa. Jika Sue tidak berjalan begitu cepat dengan senjata Tao yang dimilikinya, dia mungkin. Ketika dia merasa putus asa, Sue memikirkan apa yang dikatakan kakak laki-lakinya ketika dia keluar dari dunia keabadian dan kekuatan yang disebut Tiandian, nampaknya luar biasa. Ini harapan terakhir Sue. Sayangnya, ketika dia pergi ke kota Dongling, dia mendengar kabar bahwa Tiandian telah dihancurkan oleh Xuanbei Daoshan menggunakan pedang Dao. Kini, bahkan harapan terakhirnya telah hancur. Istana surgawi telah dihancurkan. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi. Lagi pula, orang-orang di Xinjiang Selatan tidak tahu banyak tentang dunia luar. Dia khawatir tentang keselamatan keluarga Sue, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak. Sekarang semua harapan hilang. Dia hanya bisa kembali ke Xinjiang Selatan, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dikelilingi oleh orang-orang dari kerajaan Peri Qingcheng tepat setelah dia tiba di sini. Karena tidak ada bala bantuan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pria berbaju abadi itu mencibir dengan dingin. Adapun orang lainnya, mereka mengepung Sue. Ledakan. Menghadapi orang-orang ini, ekspresi Sue memadat dan wajahnya menjadi pucat. Jika dia pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia pasti tidak akan takut. Namun sekarang, karena penyeberangan sungai secara paksa, energi spiritualnya lemah dan dia tidak mampu mengatasinya. Memanggil. Ketika pria berbaju abadi bergegas menuju Sue, Lin Yan bergerak dan mendatangi Sue.
melawan kekuatan Sui. Melihat pemandangan ini, pria dengan baju besi abadi tiba-tiba terkejut. Bahkan Sui pun sedikit terkejut. Dia tidak mengenali laki-laki di depannya. Apakah dia tiba-tiba menyelamatkan dirinya sendiri? Siapa Anda, Yang Mulia, yang berani menghentikan kerajaan abadi King Cheng kita melakukan sesuatu? Menatap Lin Yan, Wei Wu Parubaya yang mengenakan baju besi abadi tiba-tiba berbicara. Hanya sedikit yang berani menentangnya. Ayo pergi. Lin Yan mengabaikan orang-orang ini sama sekali, memotong kekosongan dengan jari-jarinya seperti pisau, dan pergi bersama Sui. Tidak peduli siapa orang ini, jika dia berani menyelamatkan Sui, dia adalah musuh kerajaan abadi King Cheng kita. Wei Wu berteriak dingin, matanya dingin, dan dia bahkan sangat mengingat penampilan Lin Yan. Jika dia bertemu lagi, dia pasti akan membunuh Lin Yan. Daripada membiarkan Lin Yan kabur seperti ini. Untuk sesaat dalam kehampaan, Lin Yan membawa Sui langsung keluar dari kehampaan. Ketika dia muncul kembali, tempat ini adalah sebuah pulau di kota Nanling. Terima kasih atas penyelamatannya, kata Sui sambil menatap Lin Yan. Namun hingga saat ini, masih ada sedikit keraguan di alisnya. Lakukan saja, kata Lin Yan. Mengenai langkah ini, Lin Yan hanya lewat secara kebetulan dan bertindak santai. Saya hanya ingin bertanya kepada gadis itu, apakah Qi Xuanzong masih ada sampai sekarang? Lin Yan bertanya. Ribuan tahun yang lalu, dia ingat bahwa ada kolam dao di Qi Xuanzong, di mana energi spiritualnya kaya dan luar biasa. Jika dia bisa berlatih di tempat itu, level Lin Yan harus ditingkatkan. Dia datang ke Xinjiang Selatan pertama untuk memperkuat jalannya sendiri, dan kedua untuk meningkatkan kekuatannya. Tuan muda, apakah Anda di sini untuk Dao Pon itu? Sui bertanya sambil menatap Lin Yan. Ya, Tuan muda bukan dari kota Nanling, kan? Sui berkata lagi. Lin Yan mengangguk lagi. Tepatnya, dia sama sekali bukan dari Xinjiang Selatan. Qi Xuanzong dihancurkan beberapa bulan yang lalu, dan sekarang kolam Dao telah dimiliki oleh kerajaan abadi King Cheng. Sui terus berbicara, dengan sedikit kesedihan di matanya terlalu kuat, kejeniusan di dalam muncul, dan dengan kebangkitan energi spiritual, seorang pria kuat di alam pencerahan muncul di alam kerajaan abadi King Cheng, dan kolam Dao menjadi semakin luar biasa. Jadi untuk menempatinya kolam Dao, kerajaan abadi King Cheng membunuh Qi Xuanzong hancur. Hal ini membuat Lin Yan sedikit terkejut. Meskipun demikian, Dao Qi masih sama seperti sebelumnya. Biasanya para pembudidaya yang kembali ke kerajaan abadi King Cheng untuk berlatih, tetapi akan dibuka sebulan sekali. Semua pembudidaya hanya perlu menyerahkan batu abadi secukupnya untuk masuk. Sui berkata, bagaimanapun juga, kerajaan abadi King Cheng baru saja menghancurkan Qi Xuanzong dan tidak berani menduduki kolam Dao secara langsung, jika tidak maka akan memicu kemarahan publik. Bagaimanapun, itu sama bahkan di era ketika Qi Xuanzong mengendalikan itu. Kolam Dao terlalu luar biasa, terlalu banyak orang-orang menatap. Tapi masih setengah bulan sebelum kolam Dao dibuka. Tuan muda baru saja tiba di kota Nanling, jadi dia seharusnya tidak punya tempat tujuan, kan? Kata Sui. Karena gadis itu berkata begitu, aku akan pergi bersamamu ke keluargamu. Kata Lin Yan, kolam Dao belum dibuka, dan Lin Yan tidak bisa pergi ke sana, dan dia tidak tahu bagaimana situasi di kota Nanling sekarang. Karena dia tidak punya tempat tujuan, lebih baik ikuti Sui. Kalimat ini membuatku senang. Sui sedikit terkejut. Sepertinya dia tidak mengundang pemuda ini, bukan? Namun, Sui tetap tersenyum tinggal bersama keluarganya untuk waktu yang singkat. Kalau begitu, guru, biarkan saya yang melakukannya. Sui berbicara, lalu dia dan Lin Yan langsung pergi ke kejauhan. Keluarga Sui tidak ada di pulau besar itu. Sekarang, hampir setengah dari pulau besar itu adalah wilayah kerajaan abadi King Cheng. Dan keluarga Sui, hanya satu dari 3.000 pulau kecil yang mengelilingi pulau besar ini. Sepanjang perjalanan, Sui juga mengetahui nama Lin Yan. Mengenai nama ini, Sui hanya mengatakan bahwa itu adalah nama yang langka. Xinjiang Selatan memang berbeda dari tempat lain, meskipun Sui kembali dari Zhongjiang, dia mungkin tidak tahu banyak tentangnya. Di Xinjiang atau Xinjiang Barat,
Menyebut nama Lin Yan mungkin akan menyebabkan gangguan besar. Di sini, keluarga Sue, sebuah rumah besar, berdiri dengan gagah di mana-mana, meskipun tidak ada di sana. Itu adalah pulau yang besar, tetapi harus dikatakan bahwa rumah keluarga Sue sangat biasa. Keluarga sangat bermartabat. Di aula keluarga Sue, sekelompok orang lain duduk di kursi dengan ekspresi muram dan kental. Jiang Qian, jangan pergi terlalu jauh. Danau Xianyu berputar setiap 3 tahun. Keluarga Sue kami hanya bertanggung jawab atas itu 2 tahun sekarang, dan masih ada 1 tahun lagi, dan meskipun waktunya tiba, itu masih akan menjadi pertarungan antara generasi muda kita. Siapapun yang menang akan mendapatkannya. Melihat orang yang berbicara, Sue Dingshan berkata, "Apa maksudmu? Haha, Sue Dingshan, apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau hanya pura-pura bingung? Jika sebelumnya, keluarga Sue Anda, keluarga Jiang saya, dan beberapa keluarga lainnya tidak lemah, tapi sekarang Anda telah menyinggung pangeran ketiga kerajaan abadi Qingcheng. Jika suatu hari Anda dibunuh oleh pangeran ketiga, maka Danau Xianyu dengan menjadi negeri pangeran ketiga, bukankah kita akan menderita kerugian yang besar? Bagaimanapun, Danau Xianyu ini adalah tanah yang tidak dimiliki dan bukan milik keluarga Sue Anda." Jiang Qian berkata, "Kamu," wajah Sue Dingshan menjadi pucat. "Lagi pula, aku di sini hari ini hanya untuk memberitahumu, bukan untuk berdiskusi denganmu dari beberapa keluarga lainnya." Jiang Qian mencibir. "Kamu," Sue Dingshan marah. Dan seluruh keluarga Sue juga marah. Ini benar-benar menambah penghinaan. Orang-orang ini tidak akan pernah berani melakukan ini pada keluarga Sue dimulai. Hanya karena pangeran ketiga kerajaan abadi Nancheng, mereka sebenarnya penindasan datang ke rumah Anda. Jiang Qian, kamu harus tahu bahwa Danau Xianyu ini dipadatkan oleh kekuatan dahsyat yang diberikan oleh Tuan Su saat itu, dan ini luar biasa, kata Sue Dingshan, masih berpegang pada secercah harapan terakhir. Lao Su telah menyetujui masalah ini. Jiang Qian mencibir. Apa? Mendengar ini, semua orang kuat di keluarga Sue memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Tetapi Tuan Su telah meninggalkan secercah harapan untuk keluarga Sue Anda. Danau Xianyu awalnya adalah tempat latihan generasi muda, menjadi tempat untuk kembali. Siapa? Kata Jiang Qian. Aduh, ini juga membuat Sue Dingshan dan yang lainnya menghela nafas. Tuan Su telah menyatakan pendiriannya, tetapi tidak ada ruang untuk bermanuver. Terlebih lagi, sekarang generasi muda dari keluarga Sue sama sekali bukan tandingan keluarga Jiang. Terutama karena keluarga Jiang memiliki menantu yang secara alami berbakat dan tidak lemah kekuatannya. Danau Xianyu dulunya hanyalah sebuah danau dengan roh peri. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Tuan Su mengumpulkan formasinya di sana, yang membuat energi abadi menjadi lebih kuat, dan menjadi tempat untuk berkultivasi, terutama bagi generasi muda, di mana mereka dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Tapi bagaimanapun juga, Su Lao tidak memiliki keluarga, dan dia telah memasuki alam pencerahan setengah langkah. Danau Xianyu ini tidak ada gunanya baginya memberitahukannya. Pasukan keluarga di pulau-pulau sekitarnya. Biarkan generasi muda bertarung setiap 3 tahun sekali, dan pemenangnya akan mengambil alih Danau Xianyu. Hal semacam ini terlalu umum. Tidak hanya perbatasan selatan, tetapi banyak keluarga di seluruh alam spiritual juga seperti ini ketika berurusan dengan tanah harta karun tanpa pemilik. Baru-baru ini, energi spiritual langit dan bumi telah bangkit kembali, dan aura Danau Xianyu menjadi semakin luar biasa, dan bahkan memiliki pesona Tao yang kental. Hal ini membuat keluarga Jiang dan kekuatan lainnya cemas ketika mereka mengetahui hal itu. Keluarga telah menyinggung pangeran ketiga kerajaan abadi Qingcheng, mereka mengetahui bahwa kesempatan telah tiba. Oleh karena itu, situasi saat ini baru saja muncul. Faktanya, keluarga Sue sudah mendapat firasat. Bagaimanapun, keluarga Jiang telah merencanakan masalah ini selama beberapa waktu. 3 hari kemudian, Sue Dingshan, saya harap Anda ikut dengan keluarga Sue. Jika tidak, Anda akan abstain. Ketika mereka keluar dari gerbang keluarga Sue, Lin Yan dan Sue Yi kebetulan datang. Sue Yi, kudengar kamu pergi mencari bala bantuan, tapi kamu hanya membawa kembali seorang anak laki-laki. Hahaha, keluarga Suemu benar-benar konyol. Jiang Qian dan yang lainnya memandang Sue Yi dan segera berhenti,
dan terlebih lagi dia melirik Lin Yan dan mengucapkan kata-kata ini. Setelah kata-kata itu jatuh, mereka pun pergi. Adapun Lin Yan, dia benar-benar diabaikan oleh mereka. Itu hanya anak muda, apa gunanya? Ketika anggota keluarga Jiang pergi, Sue Yi mendengus dingin. Pada saat ini, seorang pelayan dari keluarga Sue juga melihat ke arah Sue Yi dan berkata, "Nona, kepala keluarga berkata bahwa jika Anda kembali, Anda harus segera pergi ke aula untuk membicarakan masalah ini." Mengangguk, lalu menatap pelayan itu dan berkata, "Xiao Huan, kamu bersihkan halaman dan biarkan Tuan Lin tinggal di dalamnya." Oke, Xiao Huan mengangguk, lalu memimpin Lin Yan menuju halaman. Keluarga Sue sangat besar dan memiliki banyak halaman. Tapi Xiao Huan sedikit terkejut. Siapa pemuda di depannya ini? "Tuan Lin, apakah Anda bala bantuan yang diundang oleh nona muda?" Dia menyesapnya. Sambil mengerucutkan bibirnya, pelayan Xiao Huan yang berusia 16 atau 17 tahun masih bertanya. Situasi saat ini di keluarga Sue terlalu berbahaya, yang membuat pelayan kecil itu sangat cemas. Penguatan. Lin Yan mendengar kata-kata ini lebih dari sekali. Dia tidak tahu banyak tentang situasi keluarga Sue, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya baru saja bertemu Nona Sue di tengah jalan." Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiao Huan menghela nafas sedikit. Cahaya di mata yang semula terang berangsur-angsur padam. "Apakah terjadi sesuatu pada keluarga Sue?" Lin Yan bertanya. "Apa hubungan antara Tuan Muda Lin dan Nona Lin?" Xiao Huan tiba-tiba bertanya. Meskipun dia tahu tidak baik bertanya secara langsung seperti ini, pelayan kecil itu juga memasang ekspresi cemas di wajahnya dan tidak bertele-tele. "Saya baru saja membantu Nona Sue dalam perjalanan, jadi ini pertemuan pertama kami," kata Lin Yan. "Ah!" Mulut pelayan kecil itu tiba-tiba terbuka lebar karena terkejut. Pertama kali mereka bertemu, Sue Yi langsung membawa Lin Yan pulang. Tapi pelayan kecil itu juga tahu bahwa Lin Yan dan Sue Yi tidak ada hubungannya satu sama lain. Kemudian dia berkata, "Tuan Muda Lin dapat tinggal di sini dengan ketenangan pikiran. Tuan Muda boleh pergi ke halaman depan, tetapi lebih baik tidak pergi ke halaman belakang. Jika Tuan Muda ada urusan, pegang saja liontin giok ini dan datanglah kepadaku." Setelah kata-kata itu jatuh, Xiao Huan pergi dengan cemas. Hal ini juga membuat Lin Yan tersenyum pahit. Dia awalnya ingin menanyakan situasi di sini, dan bahkan ingin bertanya apa yang aneh tentang Xinjiang Selatan, tetapi sekarang tampaknya keluarga Sue mengalami beberapa masalah. Di halaman belakang, di aula, Sue Yi datang. "Kakek, keluarga Jiang." Menatap Sue Dingshan, Sue Yi berbicara. "Yah, keluarga Jiang telah bersatu dengan keluarga lain. Dalam 3 hari, generasi muda akan berjuang untuk memutuskan siapa pemilik Danau Xianyu," kata Sue Dingshan, tapi kemudian melihat ke arah Sue Yi dan berkata, "Kalau begitu Song Su." Dia, saat menyebutkan masalah ini, wajah Sue Yi sangat dingin. Setelah mendengarkan kata-kata Sue Yi, Sue Dingshan dan yang lainnya juga menghela nafas. Orang yang kejam dan tidak tahu berterima kasih. Ini juga membuat Sue Dingshan dan keluarga Sue benar-benar tidak berdaya. Harapan terakhir akhirnya pupus. Bahkan jika pangeran ketiga ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Sue kita, saya khawatir itu akan memakan waktu. Bagaimanapun, Sue Tu belum kembali. Jika kita dapat menguasai Danau Xianyu di tangan keluarga Sue kita, kami dapat mengizinkan Anda dan Sue Tu mencapai terobosan dalam kekuatan. Menghadapi pangeran ketiga, masih ada peluang. Sue Dingshan berkata setelah beberapa saat. Sekarang Sue Yi dan Sue Tu sama-sama berada pada tahap setengah pencerahan. Dan Danau Xianyu sekarang dipenuhi dengan pesona Tao. Jika mereka berlatih di sini, Sue Yi dan Sue Tu mungkin bisa meningkat. Bahkan jika Sue Dingshan dan yang lainnya merasa harapannya kecil. Tapi mereka tidak punya jalan keluar. Oleh karena itu, pertempuran dalam 3 hari harus dimenangkan. Hanya saja, menantu keluarga Jiang, Bai Xian, mungkin lebih kuat dari Sue Yi, kan? Meski dia tidak mau mengakuinya, Sue Yi juga menghela nafas. Dia memang tidak sebaik Bai Xian. Alangkah baiknya jika kakak laki-laki tertua kembali, Sue Yi diam-diam berpikir dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa Sue Tu tidak lagi berada pada tahap pencerahan setengah langkah, bukan? Saya khawatir ini lebih kuat.
Namun pangeran ketiga mengejar Suetu, namun Suetu berhasil lolos dan kini tidak diketahui keberadaannya. Kami juga mencari seorang pemuda yang bisa mengalahkan Bai Xian, meskipun itu membutuhkan banyak harta, kata Sue Dingshan, dengan sedikit tekad di matanya. Ketika keluarga Sue sedang dalam kekacauan, dia hanya bisa melakukan ini. Jika sebelumnya, itu akan baik-baik saja, tetapi sekarang keluarga Sue telah menyinggung pangeran ketiga, siapa yang berani membantu kita? Kultivator keluarga Sue menggelengkan kepalanya sedikit.